Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Eni Kartini dalam mata kuliah Ekonomi Mikro. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi elastisitas. Selamat menyaksikan video pembelajaran elastisitas permintaan berikut ini. Elastisitas permintaan. Sebelum kita mempelajari apa itu elastisitas permintaan, ada baiknya kita mengetahui dulu tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini. Tujuan pembelajaran dalam materi elastisitas permintaan itu adalah yang pertama menjelaskan konsep elastisitas. Kemudian mahasiswa diharapkan menghitung koefisien elastisitas, kemudian berikutnya mampu menjelaskan manfaat mengetahui elastisitas suatu barang. Elastisitas dalam ekonomi itu dapat diartikan sebagai suatu derajat kepekaan jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan terhadap berbagai faktor yang mempengaruhinya. Seandainya faktor yang mempengaruhinya itu adalah harga barang itu sendiri, maka disebut dengan elastisitas permintaan atau elastisitas penawaran. Jika yang mempengaruhinya itu adalah harga barang lain, maka elastisitasnya adalah elastisitas silang. Jika yang mempengaruhinya adalah pendapatan, maka disebut dengan elastisitas pendapatan. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang elastisitas permintaan. Apa itu elastisitas permintaan? Elastisitas permintaan itu adalah derajat kepekaan jumlah barang yang diminta karena adanya perubahan dari harga barang itu sendiri. Jadi rumus yang bisa dipakai untuk menghitung berapa derajat kepekaan suatu barang terhadap harga barang itu sendiri ada 3 macam, yaitu berdasarkan rumus titik poin, kemudian berdasarkan rumus titik tengah, dan berikutnya adalah persentase tingkat perubahan. Kalau berdasarkan rumus titik poin, itu rumusnya adalah D sama dengan perubahan delta Q berbanding dengan perubahan delta P dikali dengan perbandingan P1 dibanding dengan Q1. Kemudian apabila menggunakan rumus titik tengah, D sama dengan Q2 dikurang Q1 dibagi dengan setengah Q1 ditambah Q2. Kemudian dibandingkan lagi dengan P2 dikurang P1 dibagi dengan setengah P1 ditambah P2. Bedanya dengan rumus titik poin sebelumnya itu adalah kalau dalam titik poin itu dia hanya perubahannya dari satu titik, misalnya titik A ke titik B, itu akan berubah ketika kita ganti posisinya, yaitu B ke A. Nah, beda dengan kita menggunakan rumus titik tengah. Mau kita bolak-balik A ke B, B ke A, itu nilainya akan sama nilai koefisiennya. Sedangkan dalam rumus persentase tingkat perubahan, kita akan mengetahui berapa persen perubahan jumlah barang yang diminta dengan jumlah barang yang harga barang itu sendiri. Nah, dari harga elastisitas itu atau dari nilai elastisitas itu, kita akan mengetahui nilainya apabila lebih dari 1, maka disebut dengan elastis. Elastis itu apa artinya? Yaitu barang tersebut akan sangat peka ketika ada perubahan harga. Jadi berubah sedikit saja harga, misalnya berubah 1%, maka perubahan jumlah barang yang diminta itu akan lebih dari 1%. Artinya dia sangat peka. Kemudian kebalikannya, ketika D-nya lebih kurang dari 1, maka itu disebut dengan inelastis. Inelastis itu kebalikan dari elastis, artinya apa? Dia tidak peka siapa dianya, yaitu jumlah barang yang diminta. Dia akan mengalami perubahan, tapi tidak sebesar perubahan harga. Misalnya berubah harga 1%, maka jumlah barang yang diminta itu akan berubah di bawah dari 1%. Kemudian apabila dia D-nya sama dengan 1, berarti dia sifatnya adalah unitary elastis. Artinya apa? Jumlah barang yang diminta itu posisinya akan berubah sama besarnya dengan harga barang itu sendiri. Misalnya harga berubah 1%, maka jumlah barang yang diminta juga akan berubah sebesar 1%. Kemudian elastisitas harga sama dengan 0, maka itu akan mempunyai sifat inelastis sempurna.
Inelastis sempurna itu apa? Artinya barang itu dia sangat tidak peka. Jadi temannya si inelastis. Kalau inelastis ada perubahan sedikit, tapi kalau inelastis sempurna sama sekali tidak ada pekanya terhadap perubahan harga. Contohnya seperti apa? Misalnya garam mau naik mau turun, ibu rumah tangga tidak akan merubah jumlah pembeliannya. Misalnya harga pada saat dulu pernah terjadi kenaikan harga garam, ibu rumah tangga tidak serta-merta menurunkan jumlah pembelian terhadap garam, tapi ketika harganya turun tidak serta-merta juga ibu rumah tangga itu menyetok garam tersebut. Nah, jadi itu yang disebut dengan inelastis sempurna. Kemudian ada juga D-nya itu menghasilkan nilai tidak terhingga. Itu sifatnya adalah elastis sempurna. Elastis sempurna itu apa maksudnya? Yaitu ketika pada harga tertentu jumlah barang yang diminta itu akan tidak terhingga, artinya selalu habis terjual di masyarakat atau selalu diminta oleh masyarakat. Contoh yang paling gampang itu adalah BBM. BBM mau berapapun harganya pasti akan laku terjual. Atau pulsa. Siapa yang suka beli pulsa atau siapa yang sering beli kuota? Itu berapapun harga yang ditawarkan pasti akan habis terjual di masyarakat atau pasti akan selalu ada permintaan. Nah, itu sifat dari elastisitas permintaan. Jadi kurvanya itu bermacam-macam. Ada yang kalau dia inelastis tadi dia akan tegak lurus karena dia tidak berpengaruh terhadap perubahan harga. Ketika dia inelastis dia agak curam. Ketika dia elastis uniter atau uniter elastis tadi, maka dia akan garisnya berbentuk diagonal. Kemudian kalau dia elastis, maka kurvanya itu agak landai, jadi mendekati horizontal. Tapi ketika dia sama sekali horizontal, maka disebut dengan elastis sempurna. Nah, di situ ada gambar inelastis demand. Artinya apa? Ketika ibu tersebut membeli susu keperluannya sehari-hari, ketika harganya adalah $8, kemudian ketika naik menjadi $2,4, maka pembeliannya tidak terlalu banyak dikuranginya. Itu sifat dari inelastis. Contohnya adalah kebutuhan sehari-hari. Kemudian kita masuk ke contohnya. Di situ ada harga barang X Rp500, permintaannya 100 unit. Kemudian harga barang X tersebut menjadi 400, menyebabkan naiknya jumlah barang yang diminta menjadi 150 unit. Berapa besarnya koefisien elastisitas permintaan barang X tersebut? Maka harus kita cari dulu P1-nya berapa, P2, Q1, Q2, kemudian berapa deltanya, delta P maupun delta Q. Kemudian kita masukkan rumusnya, misalnya kita ambil menggunakan rumus titik poin. Rumus titik poin tadi tinggal membandingkan delta Q dibagi dengan delta P dikali P1 dibagi dengan Q1. Setelah kita masukkan semua angka yang sudah kita masukkan ke dalam rumusnya tadi, maka menghasilkan D-nya adalah minus 2,5 atau 21/2. Kita bisa membaca di situ, kalau kalian menghitung elastisitas permintaan, itu pasti nilainya negatif. Kalau positif itu sudah nyata salah. Kenapa? Karena elastisitas pendapatan itu dia pasti selalu bernilai negatif karena sesuai dengan hukum permintaan, yaitu hukum permintaan berbanding terbalik antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Ketika harga naik, jumlah barang yang diminta turun. Ketika harga turun, jumlah barang yang diminta naik. Pasti nilainya akan negatif. Nah, setelah dilihat dari hasil perhitungannya, ditemukan minus 2,5. Berarti kalau kita tidak anggap tanda minus itu, berarti nilainya adalah 2,5, yang artinya dia lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 berarti sifatnya adalah elastis. Artinya barang tersebut sangat peka terhadap perubahan harga. Kecil besar tidaknya elastisitas permintaan. Yang pertama adalah banyaknya barang pengganti.
banyaknya barang pengganti itu dengan kata lain adalah barang tersebut adalah barang substitusi atau barang yang bisa saling menggantikan fungsinya. Jadi ketika barang tersebut mempunyai banyak barang pengganti, maka semakin banyak dia mempunyai barang pengganti atau barang substitusi, maka dia semakin elastis. Artinya bergerak naik sedikit saja barang A misalnya, orang akan beralih kepada barang B. Begitu juga sebaliknya. Ketika semakin sedikit barang tersebut mempunyai barang pengganti, maka dia sifatnya akan inelastis. Karena apa? Karena tidak atau kurang banyak barang pengganti dari barang tersebut, sehingga mau naik atau turun dari barang tersebut hanya sedikit mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhinya adalah besarnya proporsi pendapatan untuk mendapatkan barang tersebut. Artinya semakin banyak kita menyedot pendapatan untuk membeli barang tersebut, maka dia akan semakin elastis. Tapi ketika dia menyedot sedikit saja proporsi pendapatan kita, maka dia akan bersifat inelastis. Kita ambil contoh, misalnya HP harganya 1 juta, ketika turun menjadi 500 pasti orang akan segera membeli, karena dia menyedot banyak pendapatan untuk membeli HP tersebut. Tapi ketika kita bandingkan, misalnya harga kerupuk naik harga kerupuk Rp1.000, ketika naik menjadi Rp2.000, apakah kita berhenti untuk mengkonsumsi kerupuk? Tidak seperti itu. Jadi karena kerupuk tadi hanya sedikit menyedot pendapatan kita. Jadi sekali lagi kesimpulannya, besar kecilnya proporsi pendapatan untuk mendapatkan barang tersebut akan menentukan sifat barang tersebut apakah elastis atau inelastis. Kemudian yang ketiga, berdasarkan jangka waktu analisis pasar. Semakin panjang waktu analisis, maka sifat barang tersebut akan semakin elastis. Artinya orang akan bisa berpikir untuk berpindah kepada barang lain ketika harga barang yang bersangkutan itu mengalami kenaikan. Tapi semakin pendek waktu analisisnya, maka kita tidak bisa kemana-mana untuk mencari barang tersebut. Sedangkan pada waktu itu kita sangat membutuhkan barang tersebut. Artinya bahwa ketika jangka pendek waktu analisisnya, maka sifat barangnya adalah inelastis. Kemudian yang kedua, berdasarkan jenis barang yang dibutuhkan. Ketika dia adalah barang mewah, maka sifatnya pasti akan elastis. Tapi ketika dia barang esensial, maka sifatnya adalah inelastis. Apa itu barang esensial? Barang esensial itu adalah barang yang sangat dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari. Nah, jadi kalau dia mewah berarti semakin elastis. Ketika dia adalah barang esensial, maka dia akan inelastis. Kemudian apa manfaat mengetahui nilai elastisitas? Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dengan mengetahui nilai elastisitas. Yang pertama adalah perpajakan. Dari perpajakan, ketika kita mengetahui nilai barang tersebut elastis atau inelastis, pemerintah akan menentukan kebijakan apakah barang tersebut akan dikenakan pajak atau tidak. Kalau barang tersebut sifatnya elastis, maka pemerintah harus berpikir ulang. Seandainya pajak dikenakan terhadap barang tersebut, maka barang tersebut akan mengalami kenaikan harga. Artinya orang akan berpindah terhadap barang lain yang harganya lebih murah. Kemudian kalau dia sifatnya inelastis, berarti kenaikan pajak, pemerintah cenderung akan menaikkan pajak terhadap barang tersebut. Karena apa? Berubah sedikit saja harga, maka tidak terlalu banyak pengaruh terhadap jumlah barang yang diminta. Kemudian untuk kebijakan impor perlu mengetahui nilai elastisitas suatu barang. Seandainya dia sifat barangnya adalah elastis, maka di situ bisa menentukan pemerintah itu berusaha berhenti atau terus impor. Kalau seandainya barang tersebut mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang diminta itu akan menurun, sehingga lebih baik pemerintah menghentikan impor barang tersebut.
Tapi ketika dia inelastis, pemerintah berusaha untuk memperkenalkan produk dalam negeri. Artinya ketika terjadi kenaikan harga, masyarakat dalam negeri tidak lagi mampu untuk membeli barang tersebut, sedangkan barang tersebut sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pemerintah itu berusaha untuk menciptakan produk dalam negeri. Kemudian yang ketiga, penetapan harga. Ketika barang tersebut elastis, maka kenaikan harga akan menurunkan penerimaan. Artinya apa? Ketika dia sifatnya elastis, orang akan lari kepada barang lain sehingga penerimaan kita akan berkurang. Sehingga sungguh tidak bijak kalau perusahaan menaikkan harga ketika barangnya itu bersifat elastis. Tapi kebalikannya, ketika inelastis, menaikkan harga itu adalah suatu kebijakan yang baik. Kenapa? Karena sekali lagi dia tidak terlalu peka terhadap perubahan harga. Bisa dilihat di situ untuk contoh dari elastisitas dan penerimaan. Ada barang A dan ada barang B. Di situ menunjukkan ada kolom harga dan ada jumlah barang yang diminta. Kemudian kolom penerimaan. Jika dilihat di situ, ketika harga 3.000, jumlah barang yang diminta 25 unit. Tapi ketika harga 1.000, jumlah barang yang diminta itu adalah 160 unit. Penerimaannya meningkat menjadi 160.000. Bisa dibandingkan bahwa ketika harga 3.000, 25 unit saja yang diminta, sedangkan penerimaannya hanya 75.000. Seandainya diturunkan menjadi 1.000, permintaannya menjadi 160 dan penerimaannya berjumlah 160. Kemudian ketika dilihat di barang B, harganya 5.000, jumlah barang yang diminta 55 unit. Penerimaannya berjumlah 275.000. Tapi ketika harganya diturunkan menjadi 1.000, maka jumlah barang yang diminta naik, tapi penerimaannya itu sangat jauh menurun dibandingkan ketika menjual dengan harga 5.000, yaitu hanya sebesar 90.000. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa jika elastis, maka kebijakan menaikkan harga, maka penerimaan itu akan menurun. Tapi ketika harga itu diturunkan, maka penerimaan akan naik atau penghasilan akan meningkat. Tapi kita lihat di barang B, dia itu adalah sifatnya inelastis. Harganya naik, maka penerimaan ikut naik karena tadi barang tersebut tidak terlalu sensitif terhadap perubahan harga. Orang mengurangi pembelian tapi tidak terlalu banyak. Tapi ketika harga turun, penerimaan juga ikut turun karena tadi tidak terlalu banyak menurunkan jumlah pembeliannya. Demikian video pembelajaran materi elastisitas permintaan. Silahkan menyaksikan video pembelajaran selanjutnya, yaitu elastisitas penawaran, silang, dan pendapatan di video pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.